Selamat siang semua. Senang sekali bisa bergabung di acara Upgrade Hub dari apa namanya Blue Chip Community yang diselenggarakan bekerja sama dari ABC Vision Capital yang tadi sudah dijelaskan oleh Clarissa, merupakan suatu komunitas yang sangat exciting ya untuk mencoba mengeksplor dan melihat semua prospek dari berbagai perkembangan yang bisa dikembangkan di Indonesia. Dan kali ini saya juga mendapatkan tugas ya sebetulnya dari ABC ini lebih kepada bidang saya. Terima kasih Clarissa tadi sudah menjelaskan eh, boleh dibilang pekerjaan saya di industri energi selama ini dan apa yang selama ini saya lakukan. Nah, kali ini topiknya mungkin disesuaikan dengan keahlian bidang yang selama ini saya tekuni yaitu bidang kelistrikan. Cuma kali ini yang memang lebih menarik ya buat semua yang sering kita dengar di mana-mana di berbagai media maupun di sosial media dan juga pembicaraan teman-teman dan juga sering kita lihat semakin banyak berseliweran di jalanan. Apakah itu? Itu berupa kendaraan listrik atau yang disebut dengan electric vehicle. Nah, kelihatannya ini semakin banyak kita melihat dan kita juga pengen tahu dong ke depannya seperti apa sih pasar kendaraan listrik di Indonesia gitu kan. Dan terutama masa depannya karena kita tahu kita ini selama ini mungkin lebih kepada menjadi konsumen gitu kan. Selama ini kita hanya menjadi penonton, kita lihat semua berbagai merek mobil yang bersirkular baik-baik dari benua Eropa, dari Jepang, terakhir dari Korea dan juga dari Amerika. Nah, ini kalau saya lihat sebetulnya merupakan kesempatan yang bagus ya buat Indonesia. Karena ini suatu pasar yang tercipta yang boleh dibilang relatif baru dibandingkan mobil tradisional yang berbasis bahan bakar minyak atau fosil. Nah, ini sebetulnya menjadi komplement daripada industri mobil yang sudah terbentuk selama ini, yang sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari untuk beraktivitas, ya kan, mulai dari transportasi umum, transportasi pribadi, kendaraan empat roda, dua roda, dan sebagainya. Nah, topik yang pengen saya ulas hari ini berjudul Masa Depan Kendaraan Listrik di Indonesia. Siapkah Indonesia dan pasar lokal mengimbangi tren yang sedang terjadi di mana-mana di dunia? Next. Ya, oke. Tentu kita, kalau misalnya kita mau buka, mengapa harus ada electric vehicle, tentu kita juga memang harus melihat daripada apa yang memotivasi terjadinya industri kendaraan listrik ya. Karena selama ini kita sebetulnya sudah cukup happy berkendara dengan kendaraan yang bersifat combustion engine. Disebut umumnya disebut ICE atau internal combustion engine, yaitu kendaraan konvensional yang tidak menggunakan baterai ataupun listrik, tapi lebih menggunakan bahan bakar minyak, gitu kan. Kita selama ini sudah boleh dibilang tidak memikirkan lagi, misalnya kita perlu beraktivitas, anak kita perlu ke sekolah, atau misalnya kita mau kerja, ya kan, atau misalnya ada acara, kita udah pasti menggunakan yang namanya kendaraan, gitu kan. Tapi rupanya lama-kelamaan memang kita lihat ya kan ini ada berbagai teori ya, tapi secara saintifik kita juga melihat memang kita lihat fenomena pemanasan global ini mungkin bukan bersifat sesuatu yang mutlak atau absolut ya, tapi eh, kita melihat memang sedang terjadi gitu kan pemanasan global. Kenapa? Kita melihat sekarang untuk perubahan cuaca semakin susah diprediksi. Kemudian yang namanya pemanasan ya kita sendiri merasakan gitu kan kalau lagi musim panas semakin panas, musim hujan kok disertai dengan banjir dan berbagai bencana lainnya. Dan ini memang kita lihat fenomena baik memang karena liputan media lebih banyak maupun memang secara saintifik bisa dibuktikan bahwa memang ini sedang terjadi gitu kan. Jadi boleh kita simpulkan dulu untuk sekarang bahwa memang pemanasan global ini sedang berkembang dan memang perubahan iklim ini terjadi akibat kegiatan manusia sendiri gitu kan. Jumlah populasi kita semakin banyak gitu kan. Kemudian kita juga semakin apa namanya masyarakat kita semakin sifatnya semakin industrial ya. Tadinya yang bersifat sangat mengandalkan kegiatan yang cukup basic ya, bercocok tanam, hunting and gathering sekarang semua merupakan produk turunan yang memerlukan kegiatan industri gitu kan.
Nah, kalau kita lihat pemanasan global ini, kalau saya baca dari berbagai ini ya school of thought gitu ya. Apa saja sih aktivitas manusia yang menimbulkan pemanasan global ini? Kita lihat memang kalau kita bedah-bedah ada berbagai sektor gitu ya. Salah satunya memang tentunya sektor pembangkitan listrik gitu kan. Kita dulu sangat biasa misalnya kita pakai genset gitu ya. Dulu kalau misalnya kita ke daerah di luar Jakarta, kalau mati lampu, biasanya orang punya tuh toko atau pabrik atau rumah sendiri kadang-kadang punya backup genset gitu kan. Kenapa dia takut mati lampu gitu kan? Nah udah punya aja genset. Ternyata genset itu pakai bahan bakar minyak yang paling kotor dan boleh dibilang mahal sekarang gitu. Udah kotor mahal lagi. Jadi kita sebenarnya perlu memikirkan alternatif dari sisi pembangkitan apa sih yang bisa menjadi pengganti yang lebih ramah lingkungan dan juga murah. Nah, ini semua manusia sedang memikirkan eh, impact kepada kegiatan manusia dari sisi pembangkitan listrik, dari kegiatan industri maupun dari sektor transportasi. Nah, yang kita mau bahas hari ini adalah khususnya sektor transportasi, gitu kan? Karena emisi karbon monoksida, karbon dioksida dan juga polutan-polutan lainnya itu memang cukup berdampak ya. Ya, kita lihat sekarang apa namanya banjir bandang sering terjadi, ya kan, siklon, hurricane, permukaan air laut naik. Tentu kita mulai memikirkan bagaimana caranya. Nah, kita tahu pada tahun 2015 sudah ada yang namanya kesepakatan Paris Agreement. Jadi secara mayoritas negara-negara dunia akhirnya mengakui bahwa kita memang perlu melakukan sesuatu, perlu bertindak, ya kan, perlu membatasi kenaikan suhu global. Kesepakatannya adalah kalau bisa gitu kan kita kembalikan dibandingkan era praindustri yaitu tidak lebih dari kenaikan global temperatur dunia itu tidak lebih dari 2 derajat dan kalau bisa 1,5 derajat maksimal gitu. Jadi pemanasan global karena memang kita makin industrialized dan kita makin banyak pakai mobil, kita banyak pakai teknologi. Tapi kalau bisa penambahan suhu udara yang terjadi di dunia itu hanya maksimal 1,5 derajat. Nah, salah satu strategi utama yang kita lakukan adalah tentunya mengurangi ketergantungan. Saya tidak bilang menghilangkan ya, karena memang banyak benefit juga dari sisi fosil yang kita sudah nikmati selama ini. Seperti contoh, eh, listrik yang kita nikmati ini sekarang terus terang memang masih mayoritas dari batu bara. Kenapa Indonesia memprioritaskan itu? Karena memang masih dianggap yang paling relatively affordable, itu paling murah, dan paling tersedia paling banyak di dunia. Jadi sampai kita memikirkan teknologi yang bisa menekan biaya dan juga menekan impact emisi, ya kita memang sekarang masih menikmati ya yang namanya fosil. Tapi kita perlu mengurangi ketergantungannya. Jadi dari sisi persentase kita perlu memikirkan bagaimana caranya supaya tidak tergantung 100% dari fosil gitu. Nah, dari sisi teknologi yang sudah ada untuk sektor transportasi, rupanya sekarang boleh dibilang 15-20 tahun terakhir ya, makin banyak kita lihat, terutama mungkin di Indonesia mungkin baru 5 tahunan lah. Tapi kendaraan listrik ini sudah makin banyak. Kendaraan listrik itu kalau lazimnya di dunia namanya electric vehicle atau EV. Nanti jenis-jenisnya mungkin saya ulas apa saja sih EV itu yang ada sekarang gitu. Tapi ini memang dianggap sebagai solusi gitu, karena memang kendaraan internal combustion engine ini terlalu mengandalkan BBM atau diesel, ya kan harganya naik turun, fluktuatif gitu kan. Apalagi sekarang dengan terjadinya perubahan geoekonomi dan geopolitik yang cukup 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 kencang ya perubahannya. Kita perlu memikirkan apa sih alternatif lain dan juga kontribusinya pada polusi udara. Nah, yang paling ideal yang dipikirkan secara teori adalah adanya kombinasi EV, ya kan. Jadi polusi yang kita lihat di jalanan itu ya, eh, baik dari sisi polutan maupun apa namanya jenis-jenis gas rumah kaca apa aja yang menyebabkan apa namanya perubahan global itu di jalanan. Ini terutama kontributornya memang sektor transportasi. Nah, kombinasi yang paling ideal adalah mobilnya pakai EV, terus pembangkit listriknya dari renewable gitu kan, energi terbarukan. Ya otomatis kalau misalnya itu bisa dikombinasi, memang itu yang secara umum ya paling dapat mengurangi jejak karbon gitu kan.
Namun kita lihat memang sekarang mobil yang ada di Indonesia itu semuanya ya ujung-ujungnya dia charging ya ke charging station atau charging di rumah, tapi ya sumber listriknya masih dari batu bara. Jadi ini sebenarnya belum ideal gitu. Boleh dibilang hanya shifting dari apa namanya fosil yang tadi digunakan di jalanan menjadi fosil yang berkonsentrasi di pembangkit-pembangkit listrik. Tapi di jalanannya jadi turun gitu. Jadi kita kemungkinan kalau kita misalnya ke jalanan mungkin kita nggak terlalu terpengaruh sama yang namanya polusi gitu. Nah, inovasi-inovasi itu udah cukup banyak, terutama kendaraan listrik itu sangat bergantung pada yang namanya baterai teknologi. Yang sudah berkembang duluan itu yang namanya teknologi baterai lithium ion. Sekarang memang ada banyak teknologi-teknologi lain seperti LFP dan lain sebagainya ya. Nanti kita bisa lihat lebih jauh. Tapi yang sudah cukup berkembang tuh yang namanya lithium ion gitu. Semakin lama semakin murah, semakin bagus teknologinya, jarak tempuhnya makin jauh gitu ya. Dan tentunya kita semakin exciting melihat bahwa ini bisa jadi salah satu dampak kita untuk bisa mengurangi fosil dan semakin terjadinya adopsi dari EV untuk kita rata-rata masyarakat umum untuk mulai menggunakannya sehari-hari. Nah, di sini pemerintah juga sangat melihat ini sebagai suatu opportunity. Jadi mereka cukup banyak memberikan berbagai insentif pajak dan juga subsidi ya. Nah, ada beberapa peraturan yang dikeluarkan 10 tahun terakhir dan kita lihat mungkin masih akan ada lagi adjustment-adjustment dan juga nah ini penting sekali kesiapan infrastruktur yaitu SPKLU. Kita selama ini sangat terbiasa dengan yang namanya SPBU, tapi sekarang itu namanya SPKLU yaitu stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Karena kita tidak hanya bisa bergantung pada recharging yang ada di rumah dan tidak semua konsumen kendaraan listrik mungkin mempunyai fasilitas charging di rumah. Seperti itu. Oke, next. Oke, ini mungkin saya mulai dari pasar global dulu ya. Kita itu terakhir di mana sih? Jadi saya eh, memiliki data terakhir mungkin secara full year yang bisa di-capture adalah data 2024 di mana penjualan secara global kendaraan listrik itu baik yang full EV maupun yang hybrid plug-in itu ada terjadi peningkatan penjualan sebesar 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga total populasi kendaraan EV di dunia itu yang sudah terjual sekarang yang tercatat itu secara komersial sebesar 17 juta unit, di mana secara breakdown-nya 62,5% itu merupakan battery electric vehicle dan 37,5% merupakan plug-in hybrid atau PHEV. Nah, penjualan EV itu 14% dari total penjualan kendaraan di 2022. Di tahun 2024 itu sudah seperlima. Jadi dari setiap 5 mobil yang terjual secara global itu satu mobil itu sudah merupakan kendaraan listrik 20%. Jadi peningkatannya kita lihat cukup besar dan memang ini tren yang patut kita terus cermati karena memang ini ada yang namanya shifting ya dari behavior orang untuk mulai membeli kendaraan listrik dari yang tadinya hanya mau menggunakan kendaraan combustion engine gitu. Secara spesifik, mungkin memang Cina sekarang memang menjadi negara yang memimpin pasar ini. Mereka sudah ada 11 juta unit kendaraan EV terjual, dan itu rata-rata 76% itu permintaan masih domestik. Dan memang sekarang mereka sangat fokus kepada ekspor ya, karena memang pertumbuhan GDP di China juga tidak seperti sebelumnya. Jadi mereka sangat fokus untuk ekspansi keluar. Makanya kita makin lihat banyak merek-merek EV yang berasal dari Cina itu makin banyak masuk seperti contohnya di Indonesia ini. Nah, di Indonesia sendiri itu sekitar 15.000 lah sudah unit EV terjual. Tapi ini trennya lucu. Jadi eh, apa namanya Januari Februari tahun ini itu dua brand tertinggi penjualan kendaraan itu adalah BYD dan Chery. Tapi Chery itu masih campur ya. Chery itu masih jualan EV dan juga jualan mesin konvensional. Kalau BYD 100% itu mobil listrik. Tapi itu boleh sekitar 1.000-an unit itu per bulan itu dari dua brand itu. Jadi yang dulunya sangat didominasi oleh merek-merek dari Astra dan Indomobil ya seperti Toyota dan Suzuki dan lain sebagainya, Daihatsu, sekarang ini udah mulai konsumen melihat bahwa ada keunggulan-keunggulan yang
yang di offer ya dari brand-brand baru seperti BYD yang masuk ke Indonesia. Jadi ini kita lihat trennya meningkat 152% tahun 2024. Jadi minatnya juga semakin besar. Mungkin faktor kendaraan yang lama lingkungan ada, tapi juga mungkin melihat memang tren ini, oh kok baterainya teknologi makin bagus. Terus dia berani sekarang, dulu mungkin orang punya EV hanya berani untuk pemakaian dalam kota, sekarang udah mulai berani keluar kota karena mereka melihat infrastruktur juga makin banyak. Jadi apa namanya, ini tren yang sedang terjadi di Indonesia, dan juga tren yang tidak kalah perlu saya highlight di sini adalah banyak perusahaan EV seperti yang awalnya misalnya Hyundai ya, sekarang juga BYD, dan juga sebentar lagi itu Wuling dan Geely ya, itu sudah memulai perakitan-perakitan di Indonesia, dan ini akan semakin banyak kita lihat ke depan adopsi EV baik dari sisi konsumen maupun juga dari sisi supply chain EV yang akan juga makin banyak terjadi di Indonesia. Berikutnya, next. Oke, ini kita masuk ke breakdown dulu ya. Tipe-tipe EV itu apa aja sih? Yang pertama yang paling lazim itu yang namanya battery electric vehicle, jadi BEV. Ini mungkin contoh-contoh mobil yang memang sudah dipioneer oleh mereknya Pak Elon Musk ya, Tesla, itu yang dia salah satu pionir battery electric vehicle, dan juga terakhir Korea sejak G20 kita lihat banyak di tahun 2022 itu merek Hyundai Ioniq 5, terus terakhir Wuling yang kecil REV itu sudah banyak sekali dipakai di kota-kota besar. Nah, ada juga kedua yang namanya plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV. Ini sebenarnya kombinasi antara mesin listrik dan mesin pembakaran internal. Ini kalau mau dari contoh-contoh brand yang ada tuh, paling mungkin yang awalnya tuh yang bikin tuh Toyota Prius ya, Prius. Itu salah satu pionir dari plug-in hybrid, dan juga BMW X5 yang elektrik. Kemudian hybrid. Hybrid ini juga cukup banyak, tapi agak beda karena dia walaupun secara sistem bisa kombinasi antara internal combustion, yaitu menggunakan fuel, dan juga kombinasi dengan kendaraan listrik, tapi dia tidak bisa recharging. Ini contohnya Camry Hybrid, Innova Zenix ya, CR-V itu beberapa tuh dia sebetulnya mempunyai teknologi pencadangan baterai di sistemnya, tapi dia tidak bisa recharging karena dia hanya pakai dari eh, energi yang dihasilkan oleh combustion engine, di mana kalau terjadi excess itu dia simpan di baterai. Jadi agak sedikit beda sama yang tadi yang namanya baterai yang bisa dengan fasilitas isi ulang atau recharging. Nah, ini ada satu teknologi yang kayaknya sedang dikembangkan oleh terutama Jepang ya, itu yang namanya fuel cell. Fuel cell ini masih kecil, relatively kecil, tapi ada beberapa negara yang sangat fokus mau mengembangkan ini. Ini sebetulnya terjadi dari chemical reaction antara hydrogen dan oksigen di dalam fuel cell stack. Itu namanya FCEV. Kalau di sini komunitas ABC mau lihat lebih lanjut, nanti coba boleh cek Google yang namanya Toyota Mirai. Ini sedang dalam lumayan advance development-nya. Dan kemarin juga PLN sudah menguji coba fasilitas charging berbasis mobil hidrogen. Ada di belakang Hotel Mulia situ. Jadi kayak Indonesia juga sedang melihat kemungkinan adanya alternatif teknologi yang bersifat fuel cell, bukan hanya pure battery EV. Next, Lisa. Oke, ini kita go to basic dulu. Jadi kembali lagi, EV adalah motor listrik yang digerakkan oleh energi dari baterai. Ini baterai yang dapat diisi ulang. Ya, ini sifat-sifat dari EV ya. Eh, dari sumber listrik yang dari eksternal. Jadi bukan dihasilkan sendiri. Beda dengan hybrid tadi. Tentunya kelebihannya adalah dia tidak ada pembakaran bahan bakar fosil, sehingga emisi gas buangnya sangat minim atau boleh dibilang nol. Eh, Tentunya biaya operasional yang tadinya kita harus mengisi fuel atau bensin, tentunya tidak terjadi, dan kita lihat secara apple to apple perbandingan antara biaya operasional menggunakan biaya recharging dari EV itu ternyata lebih rendah
jauh lebih rendah. Jadi boleh dibilang savingnya sekarang mungkin biaya kita untuk ngecharge mobil ICE yang tadinya mungkin misalnya taruhlah orang misalnya kebutuhannya 1 juta gitu ya. Tadinya untuk 1 bulan dia bisa untuk 3-4 bulan. Jadi boleh dibilang seperempat atau seperlima dari cost yang selama ini kita rata-rata pakai untuk biaya operasional, terutama dari fuel cost antara perbandingan antara EV dengan mobil tradisional. Terus kelebihannya lagi adalah memang kita mengurangi ketergantungan sama fosil dan juga pilihannya semakin beragam ya. Kita lihat nanti merek-merek apa aja yang ada di Indonesia maupun global. Dan juga pemerintah sangat dukung nih. Jadi insentif semakin banyak. Contoh misalnya kita kalau mau menghindari ganjil genap, kita punya EV itu udah otomatis tidak pusing lagi, kita boleh kemanapun karena kita dikasih plat yang khusus ya, plat biru. Jadi itu terhindar dari aturan ganjil genap. Itu salah satu insentif-insentif yang pemerintah sudah sediakan untuk mendorong percepatan terjadinya adopsi EV di Indonesia. Tapi masih ada kekurangan tentunya. Harga awal kita belum melihat ya. Mungkin ke depan akan banyak harga mobil EV yang rata-rata misalnya di bawah, ini 4 roda ya, di bawah 200 juta itu mungkin belum ada. Kemungkinan nanti ke depan makin banyak. Ekspektasi ekspektasi saya pastinya mobil dari China akan coba untuk semakin kompetitif. Jadi secara harga awal memang masih lebih tinggi dibandingkan mobil pada umumnya. Terus infrastruktur pengisian sekarang belum rata, mungkin baru banyak di Pulau Jawa dan di kota besar. Dan juga waktu pengisian yang memang lebih lama dibandingkan kita misalnya mau ngisi bahan bakar di SPBU. Terus juga kekurangannya adalah pasar sekunder, ini masih menjadi concern orang terutama, dan memang wajar ya orang masih nanya nih pasarnya gimana, nanti kalau masih mau jual lagi, value-nya drop nggak? Atau ini apa namanya ada yang mau beli nggak gitu kan? Jadi itu salah satu kekurangannya. Kemudian jangka waktu warranty tentunya baterai ya. Masih ada keterbatasan, ada limit dari sisi warranty dari baterai itu tersebut. Next. Oke, ini secara global kita breakdown berdasarkan brand. Ya, jadi memang Tesla sebagai market leader itu dia memiliki market share sebesar 18 sampai 20%. Dia model unggulannya itu Model Y dan Model 3. Dia dominannya di US, Eropa, Barat, Australia, New Zealand gitu ya. Di China juga awalnya adopsi EV itu Tesla yang melakukan pioneering di situ. Jadi orang mulai beralih ke EV itu dari Tesla sebelumnya. Jadi boleh dibilang memang ini market leader. Tapi kita lihat dari sisi 4 tahun terakhir dia market share-nya agak terjadi tren penurunan. Jadi Tesla itu yang berwarna hitam atau biru tua paling bawah ya, yang tadinya 21%, dia tiap tahun more or less terjadi penurunan sekitar 1% dari pangsa pasar secara global di dunia. Nah, yang sedang menanjak itu boleh dibilang dari BYD Group. Itu yang warna merah ya. Di 2021 dia masih single digit, hanya 7%. Tapi sekarang sudah beranjak double menjadi 16-17%. Jadi ini produsen EV terbesar di China yang tentunya sangat kuat di pasar domestik China dan mulai melakukan ekspor ke berbagai negara, eh, terutama di Asia Pasifik. Di Eropa juga sudah mulai ada. Kemudian kita lihat ini kerjasama Geely ya dengan Volvo. Jadi pada tahun 2010 itu Geely, perusahaan dari China itu mengakuisisi Volvo. Jadi mereka sekarang mengembangkan mobil, terutama yang EV itu bersama-sama, karena mereka mempunyai kekuatan pasar di masing-masing negara sendiri-sendiri. Volvo dari Swedia, Geely dari China, jadi mempunyai kekuatan secara mapping baik di Eropa maupun di Asia. Itu menguasai sekitar 8%. Kemudian ada juga produsen EV lain dari China yang namanya SAIC. Ini kalau lihat yang masuk di Indonesia ini masih banyak dipakai untuk komersil ya, seperti apa namanya truk angkutan gitu, yang ringan itu light vehicle itu SAIC udah cukup banyak. Eh, Kalau nggak salah pabriknya di Banten atau di Subang sudah ada juga. Jadi ini sudah mulai produksi juga di Indonesia. Kemudian yang kuat di Eropa tuh VW Group. Dia saingannya di sana sama VW itu mempunyai brand namanya Volkswagen dan juga Audi e-tron.
Dia bersaing dengan Mercedes-Benz dengan serinya EQS dan juga BMW i-Series. Jadi ini total 5-6 pemain terbesar secara global untuk industri kendaraan listrik yang four wheel per 2024. Untuk Indonesia dan two wheeler berikutnya. Nah, nasional ini rata-rata memang dikuasai oleh produsen dari China dan Korea. BYD kembali lagi menjadi market leader sekarang walaupun baru, tapi dia langsung menguasai 36%, hampir beda-beda tipis dengan Wuling, eh, dengan modelnya Bingo dan REV itu sangat populer, dan juga sekarang Chery ini makin banyak eh, populasi brand Chery di Indonesia, dan juga MG yang sebetulnya originally ini brand dari UK tapi kayaknya udah dibeli sama produsen dari China. Jadi sekarang ini boleh dibilang juga dari China juga. Dan terakhir Hyundai yang sebenarnya sudah duluan populer dengan Ioniq 5 dan sekarang ada Ioniq 6 dan lain sebagainya. Kita breakdown lagi kepada roda 2. Nah, roda 2 itu mungkin banyak eh, yang di sini teman-teman mungkin nggak familiar dengan mereknya ya. Tapi ini boleh dibilang kayak misalnya di Taiwan, di India, di Cina, ini brand-brand yang sangat kuat di sana. Karena memang pemakaian kendaraan listrik berbasis dua roda itu mereka sudah cukup banyak. Bahkan merek yang kita kenal di Indonesia untuk transportasi umum kendaraan roda tiga yang bernama Bajaj ya, itu juga di Indonesia, di India juga sudah melakukan produksi electric vehicle. Karena mereka mempunyai pasar yang dikuasai oleh beberapa brand di India itu seperti Hero Electric dan Ola Electric. Ini dari sisi electric two wheeler berdasarkan breakdown brand, ini nama-nama yang kuat itu adalah ini. Sama sekali berbeda dengan brand-brand four wheel yang selama ini kita kenal yang sudah mulai masuk di Indonesia. Kemudian secara nasional untuk kendaraan dua roda ini banyak kelihatannya ini titik berat dari pemerintah untuk mencoba memfasilitasi produsen-produsen nasional untuk bisa mulai bersaing. Jadi mereka ada brand-brand seperti Polytron gitu ya, terus Smooth gitu ya. Ini memang awalnya ini seperti adopsi teknologi. Jadi awalnya misalnya dari Tiongkok dan lain sebagainya, tapi akhirnya mereka yang tadinya tingkat komponen dalam negerinya tinggi, apa-apanya rendah, jadi semakin tinggi, dan juga sekarang sudah terjadi fasilitas manufacturing di Indonesia. Eh, dan juga sekarang mulai ada pemain-pemain baru skala nasional seperti Electrum ya, ini juga yang memang kerjasama Goto dengan TBS. Ini berfokus kepada kendaraan roda dua yang banyak dipakai oleh hail ride. Jadi kalau teman-teman di sini sering melihat kendaraan yang dikendarai oleh Grab, Gojek gitu ya, itu banyak tuh yang memakai brand Electrum. Awalnya mereka mengadopsi teknologi dari Taiwan, yaitu Gogoro yang sangat populer di Taiwan. Teknologi mereka sangat praktis karena instead of recharging, mereka hanya cukup melakukan battery swapping. Jadi mereka tidak perlu menunggu lama-lama untuk recharging, mereka cukup ke tempat fasilitas yang sekarang semakin banyak. Bahkan di tempat kayak Indomaret, Alfamaret, tuh mereka bisa datang langganan, mereka bisa tukar baterai mereka yang kosong dengan baterai yang baru. Jadi waktunya sangat cepat. Jadi sangat bisa bersaing dengan motor kendaraan listrik, kendaraan yang biasa, yang bensinnya gitu. Terus juga ini dari salah satu pemain energi juga, holdingnya itu Indica itu mengeluarkan brand namanya Alpha. Ini sedikit lebih premium, bukan untuk hail ride. Dan kemudian juga ada Gesit yang merupakan project dari IBC atau pemerintah ini dalam hal ini BUMN. Jadi ini pemain-pemain kendaraan roda dua secara nasional yang sudah aktif mencoba bersaing menguasai pangsa pasar di Indonesia dari sisi electric vehicle two wheeler. Oke, berikutnya. Oke, eh, kita mungkin perlu liatin selama ini tadi kita bahas lebih kepada hanya kendaraan ini sendiri, tapi ternyata kendaraan listrik itu memerlukan supply chain yang cukup banyak gitu loh dari sisi ekosistemnya. Perbedaan mendasarnya tentunya
kendaraan ini sama sekali tidak menggunakan kendaraan bahan bakar minyak ya, kecuali yang tadi yang plug-in hybrid. Tapi kalau yang full EV itu tidak menggunakan BBM sama sekali. Energi yang mereka dapatkan tuh dari baterai yang tersimpan di dalam mobil. Nah, baterai yang tersimpan dalam mobil ini pada suatu titik memang harus diisi ulang atau charging, sehingga sistem operasionalnya memang sangat berbeda dari kendaraan konvensional. Nah, salah satu komponen utama baterai itu, kalau boleh dipecah lagi, itu sebetulnya sekarang ya, yang teknologi lithium ion eh, itu adalah kombinasi antara anoda dan katoda. Itu sekarang yang masih teknologi yang paling banyak itu bersifat nikel, mangan, kobalt, NMC ya. Baru sekarang terakhir mulai ada yang namanya LFP yang berbasis ferros atau besi. Tapi boleh dibilang cara kerjanya seperti ini ya. Jadi katoda itu menggunakan nikel dan memang nikel itu sangat banyak di Indonesia. Jadi memang kita mempunyai kesempatan emas untuk meningkatkan kita punya nilai tambah karena dari sisi salah satu bahan dasarnya itu tersedia dengan sangat banyak di Indonesia. Boleh dibilang kita salah satu dari sisi mineral resource ya, nikel itu salah satu top 5 itu paling banyak dari Indonesia. Jadi perkembangan EV ini harus kita ikuti karena memang ekosistem ini eh, menuntut daya saing yang tinggi dan tentunya teknologi yang menggunakan nikel ini sangat menguntungkan Indonesia karena dari sisi hulunya kita mempunyai ketersediaan nikel yang sangat banyak. Seperti itu. Jadi, tapi bukan hanya di bagian pertambangan saja, memang dari sisi ekosistem ya, kalau kita lihat dari jaringan listrik, maupun transformernya, maupun metering, panel, dan EV charger itu semua merupakan peluang-peluang untuk peningkatan fasilitas pendukung. Jadi, charging station, dan kita juga tahu pasti nanti dari sisi after sales service-nya memerlukan bengkel-bengkel perawatan secara khusus, yang selama ini bengkel yang tersedia kan lebih kepada bengkel untuk mobil konvensional, tapi tentunya perlu diciptakan fasilitas perawatan yang berbasis EV. Jadi boleh dibilang peluangnya banyak sekali buat Indonesia dan tentunya dengan semakin berkembangnya industri EV ini sektor-sektor terkait yang ikut bisa menikmati perkembangan dari sisi electric vehicle ini akan semakin banyak untuk Indonesia manfaatnya. Berikutnya. Ya, ini eh, kembali lagi ya, kalau ekosistemnya kita ada kendaraannya sendiri, ya, ada yang namanya kendaraan 4 roda, 2 roda, ada yang bus listrik, ada ya truk juga sekarang sudah mulai ada yang namanya electric trucks, electric bus. Mungkin salah satu bus Transjakarta, kalau boleh lihat ada tanda colokannya besar tuh, itu sebetulnya bus listrik. Jadi dia sama sekali tidak pakai BBM. Kemudian dari infrastrukturnya ada yang namanya ya tentunya ya di sini produsen baterainya ada yang stasiun-stasiun buat rechargingnya. Terus tadi yang saya sebutkan teknologi battery swapping ini semua bagian dari mata rantai atau ekosistem EV eh, yang penyediaannya nanti akan semakin banyak bukan hanya dari produsen kendaraannya, tapi juga dari berbagai macam fasilitas pendukungnya. Dari hulunya sendiri, sekarang kita melihat adanya kebutuhan untuk smart grid, ya kan, kombinasi antara intermittent atau listrik yang bersifat terbarukan, yang juga memerlukan baterai, dengan dikombinasi dengan electric vehicle sendiri, gitu. Jadi ini eh, adopsi ini sudah beberapa model yang sukses terjadi di negara-negara lain, dan kita lihat pasti ini juga pasar yang mempunyai peluang untuk bertumbuh cukup pesat di Indonesia. Kemudian dari regulator dan pemerintah kita lihat mulai ada standarisasi dari sisi apa namanya keselamatan dan juga standar-standar kendaraan dan lainnya. Jadi banyak insentif juga dan banyak peraturan-peraturan baru yang tentunya demi mendukung suksesnya adopsi EV. Next, oke. Ini ya rangkaian peraturan yang saya coba simpulkan. Ada beberapa peraturan yang sangat membantu. Ada yang namanya Perpres tahun 2023 itu sebenarnya
perubahan dari Perpres sebelumnya tahun 2019 ini kuncinya adalah akselerasi program EV untuk transportasi listrik dan ruang lingkupnya juga semakin luas dan juga adanya komponen dalam negeri yang wajib dipakai untuk EV yang digunakan di Indonesia dan juga dukungan-dukungan kuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian sekarang ada juga mengenai apa namanya standar pengujian dan juga standar keselamatannya dan juga ini ada impres mengenai penggunaan EV untuk kendaraan dinas operasional, instansi pemerintah. Jadi ini banyak sekali yang diterbitkan oleh pemerintah supaya semakin terjadi percepatan pemakaian listrik. Dan juga ini yang mungkin sangat penting ya. Sekarang itu boleh dibilang perbedaan PPN ini cukup besar. Jadi dari peraturan Menteri Keuangan tahun 2024, PPN mobil listrik itu hanya 1%, sementara PPN mobil biasa itu 11%. Jadi boleh dihitung aja mobil rata-rata harganya berapa, perbedaan pajaknya sendiri itu, pajak utama nilainya itu 10%, yang tadinya 11% menjadi 1%. Terus juga banyak insentif-insentif lain, tadi yang saya sebutkan misalnya tidak terkena peraturan ganjil genap. Jadi itu salah satu kenapa orang mulai switching ke EV ya. Berikutnya, oke, mungkin tadi saya udah banyak singgung juga, jadi kita go through aja quickly biar bisa masuk ke pertanyaan-pertanyaan kalau misalnya ada yang juga tertarik untuk nanya lebih detail dan lebih spesifik. Tentunya salah satu prospek ya atau peluang bagi Indonesia dengan adanya hadirnya EV adalah pemanfaatan cadangan nikel yang melimpah. Ini salah satu komponen utama dari teknologi baterai yang paling banyak digunakan di dunia dan juga di Indonesia. Jadi ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk ikut masuk menjadi produsen utama baterai mulai dari hulunya gitu kan dari nikel ore terus mulai masuk ke refinery ke smelter tadi salah satu komponen dari baterainya untuk katodnya gitu jadi makin banyak peluang bagi perusahaan Indonesia untuk berkecimpung di dalam supply chain penyediaan baterai untuk EV. Dan juga tadi yang saya juga sebutkan mengenai infrastruktur dari recharging-nya dan juga ini hal-hal yang membuat orang semakin yakin memiliki kendaraan listrik karena mereka tidak ragu-ragu lagi dan khawatir lagi dari sisi fasilitas recharging. Karena semakin banyak fasilitas recharging ada di sekitar kita, semakin orang tidak concern lagi mengenai bagaimana kalau tengah jalan dia mogok atau kehabisan daya gitu. Jadi dia tidak hanya bisa mengisi di rumah pada waktu tidak digunakan, misalnya pada waktu malam, tapi di tengah-tengah jalan pun dia juga banyak sekali jangkauan dari fasilitas pengisian daya yang semakin tersebar di Indonesia dan diharapkan bukan hanya di kota-kota besar tapi sampai ke pelosok-pelosok. Jadi kayak misalnya contoh, misalnya kita mau nyetir ke Bali gitu ya, kita udah tahu tuh titik-titik tempat pengisiannya di mana dan ternyata informasi itu semakin available untuk halayak umum bisa kita akses misalnya di website atau di aplikasi ternyata ada titik-titik di mana kita bisa melakukan recharging jadi kita semakin berani untuk melakukan perjalanan yang dengan jarak tempuh yang semakin jauh menggunakan EV. Oke, berikutnya penciptaan pasar baru tentunya ya, dan juga penurunan polusi dan juga ekspansi infrastruktur ini boleh dibilang semua benefit daripada EV eh, apa namanya selain selain sektor energi terbarukan, logistik dan juga apa namanya teknologi manajemen energi. Jadi ini begitu banyak memicu transformasi ekonomi yang tadinya belum ada tercipta. Jadi ini semacam mempul new demand ya dan meng-create market-market yang sebelumnya belum ada, tapi dengan adanya EV ini orang jadi mempunyai gairah untuk menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru yang tentunya ini yang sangat didorong dan diharapkan oleh pemerintah supaya masyarakat kita juga bukan hanya menjadi pengguna dari EV,
tapi juga ikut menjadi salah satu produsen dan juga penciptaan pasar. Misalnya orang mau buka bengkel EV gitu ya, tentunya itu dulunya nggak ada, ini dia jadi terbuka lebar untuk orang bisa berpartisipasi dalam berbagai hal. Oke, tantangan tentu ada ya. Kita kalau mau lihat tantangan, pastinya kita masih sangat bergantung sama komponen-komponen yang harus diimpor. Jadi inilah yang makanya perlunya adanya pengembangan teknologi lokal dan juga R&D supaya kita tidak bergantung pada negara lain dan juga kesiapan manusianya sendiri. Ini sangat penting ya. Kita perluannya adanya edukasi yang spesifik untuk persiapan industri EV ini. Jadi perlu adanya peningkatan pendidikan, pelatihan eh, tenaga kerja dan balai keterampilan dan lain sebagainya. Ini memang salah satu tantangan yang harus diatasi karena memang ini terciptanya industri baru ini kesiapan dari sisi manusia ya, dari software maupun hardware-nya memang belum 100% siap. Jadi gimana caranya kita supaya bisa mengembangkan hal-hal ini. Jadi sektor edukasi pun ini sangat penting ya. Tadi saya sebutkan lebih kepada mining, terus sektor misalnya bengkel, terus misalnya sekarang kalau kita ke mall-mall sekarang sudah ada fasilitas recharging gitu ya. Jadi dari sisi supply chain-nya juga hal-hal tersebut jadi semakin banyak, tapi juga dari sisi kesiapannya sendiri kita mau lihat bahwa eh, kita tuh semakin aware dan semakin teredukasi bahwa EV ini kita harus juga mempunyai daya saing sehingga kita kembali lagi tidak seperti waktu dulu mobil konvensional kita hanya menjadi penonton di sini, tapi kita bisa tetap bertransformasi sehingga tren EV ini menjadi sesuatu yang bisa kita produksi juga secara dalam negeri. Kembali lagi tadi juga tantangannya adalah nilai jual yang masih belum stabil, tapi saya lihat ke depan sih dari EV manufacturing sekarang semakin bisa memberikan warranty yang lebih berjangka panjang ya, jadi extended warranty dan juga teknologi baterainya sih semakin bagus, semakin aman, jarak tempuh semakin jauh. Kita udah jarang dengar tuh dulu banyak mobil yang oh EV dulu, misalnya 10 tahun yang lalu ada terjadi terbakar gitu ya, tapi semakin jarang. Jadi kita lihat memang improvement-improvement dari teknologi, dari sisi safety, terus stabilitas dari energi sendiri itu semakin semakin hari semakin bagus. Jadi itu adalah perubahan-perubahan yang kita lihat banyak terjadi improvement dan baterainya sendiri tidak cepat terdegradasi, tapi semakin bisa digunakan untuk jangka panjang. Seperti itu. Tapi ini masih menjadi current challenges yang kita lihat terjadi di EV industry itu. Oke, ini pertanyaan yang baik lagi kepada judul ya. Siap nggak sih sebetulnya Indonesia itu menghadapi tren global EV? Memang menjanjikan kalau saya bilang jujur saya bilang ini industri yang sangat prospeknya sangat promising ya. Bukan hanya dari sisi pengurangan polusi dan emisi gas rumah kaca, tapi juga berbagai macam nilai tambah yang bisa tercipta dari adanya EV ini gitu. Jadi pemerintah saya lihat sangat sangat mendukung dan saya lihat juga kerjasama atau kolaborasi antara pemerintah dan swasta dan mitra-mitra kerja juga semakin banyak. Ya menimbulkan menerbitkan regulasi juga makin banyak, insentifnya makin bagus-bagus. Jadi ini kita lihat inline dengan prospek industri yang semakin besar di Indonesia. Tapi tentunya karena ini masih relatif baru, kita masih melihat ini sesuatu yang bukan hanya tren sesaat ya, tapi memang secara jangka panjang ini menjadi suatu industri yang bersifat berkelanjutan, yang pertumbuhannya bisa terus berkembang ke depan dan memberikan manfaat. Jadi eh, rekam jejak itu perlu terus menerus terjadi supaya semakin membuktikan bahwa EV ini memang menjadi salah satu alternatif yang eh, sangat mumpuni buat orang untuk mengadopsinya gitu. Nah, cuma ini kita juga sekarang masuk kepada keadaan situasi global yang memang secara tensinya lebih tinggi dari biasanya ya. Jadi secara ekonomi saja memang boleh dibilang banyak
perang dagang, ada kebijakan tarif yang tinggi untuk komponen dan produk impor. Ini semua karena adanya kebijakan yang lebih bersifat proteksionis. Jadi ini tentunya mempengaruhi dinamika dan daya saing dari sektor-sektor yang tadi saya sebutkan gitu kan. Karena tentunya investment climate itu memang perlu dijaga. Semakin banyak perubahan, semakin orang melihat ini apakah memang waktu yang tepat untuk terus berinvestasi di sektor ini. Jadi ini sesuatu yang perlu kita cermati bersama dari sisi trade war dan global political situation yang pengaruhnya banyak ke keadaan ekonomi di dunia maupun di Indonesia. Kita tahu sendiri sekarang pasar Indonesia sedang sedang fluktuasi sangat 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 ini ya, tidak ya jadi sedang labil gitu. Jadi ini hal-hal yang bisa pengaruh kepada electric vehicle industry itu sendiri. Tapi kita lihat semakin terintegrasinya suatu infrastruktur, semakin lengkap, semakin murah, dan kesadaran masyarakat bahwa dia mempunyai pilihan ya, dan juga teknologi yang semakin bagus, itu tentunya sangat mendukung apa namanya EV ini gitu. Jadi itu tentunya kita melihat bahwa eh, kita jangan takut dengan adanya perubahan yang cukup banyak, tapi kita melihat ini sebagai alternatif yang semakin lama semakin terjangkau, semakin aman, dan memang memiliki benefit yang cukup besar gitu. Nah, ini tentunya kuncinya adalah strategi yang tepat. Jadi disinilah kita dari ABC Vision Capital sangat mempunyai kapasitas untuk membantu siapapun di komunitas ini untuk melakukan education dan awareness dan juga memformulasi strategi yang tepat sehingga Indonesia ini benar-benar bisa memanfaatkan pasar yang semakin besar dari kendaraan listrik ini dan tentunya ini buat benefit kita semua yang ada di sini dan juga buat Indonesia secara keseluruhan. Mungkin itu dulu dari saya. Jadi terima kasih sekali lagi Clarissa atas kesempatannya dan juga teman-teman yang udah tune in dan bisa dengerin dan tentunya ini terbuka untuk diskusi karena memang ini industri yang masih relatif baru, jadi masih banyak sekali dinamika-dinamika yang terjadi. Tapi saya terus terang secara jujur sangat ini industri yang sangat promising dan sangat menjanjikan buat kita semua melihat lebih jauh eh, bahwa EV ini akan semakin berkembang di Indonesia dan juga secara global. Oke, terima kasih. Selamat siang.